Baik, ini materi kedua yaitu distribusi frekuensi. Apa itu distribusi dan frekuensi? Distribusi dalam konteks statistik mengacu pada pola bagaimana data tersebar. Distribusi frekuensi menunjukkan bagaimana frekuensi-frekuensi ini tersebar di seluruh rentang nilai data. Dan selanjutnya itu frekuensi. Frekuensi adalah jumlah kemunculan suatu nilai atau data dalam suatu dataset. Misalnya, jika kita mencatat nilai ujian 10 siswa dan nilai 85 muncul 3 kali, maka frekuensi nilai 85 adalah 3. Oke, ngerti kan? Cara untuk mengatur dan meringkas data agar lebih mudah dipahami dan dianalisis, ini menunjukkan seberapa sering frekuensi setiap nilai atau kelompok nilai muncul dalam suatu dataset. Ringkasan atas kelompok data yang disajikan dalam bentuk interval dan frekuensi. Contoh data yang telah disusun menggunakan distribusi frekuensi ada pada tabel 1. Data berkelompok dan tidak berkelompok. Data berkelompok itu apa sih? Data berkelompok itu dibentuk dengan menjumlahkan observasi individual dan disusun dalam bentuk distribusi frekuensi. Data tidak berkelompok, data yang belum diolah atau sering disebut data mentah. Nah, ini tabel 1 nanti saya bagikan. Jadi misalnya data tidak berkelompok itu dia ada misalnya 28 ya, dia acak gitu dia nilainya. Nah, misalnya nih data berkelompok dia ada interval usianya 21 sampai 30 tahun, itu frekuensinya ada 4. Maksud frekuensi dari 4 itu apa sih? Maksud dari frekuensi ada 4 itu berarti ada 21 sampai 30 tuh ada 4 orang. 30 sampai 40 tahun ada 5 orang, 40 sampai 50 ada 7 orang, 51 sampai 60 tahun ada 3 orang, 61 sampai 70 tahun itu ada 1 orang. Jadi dia tuh langsung dikelompokin gitu ya. Jadi misalnya kelompok itu 21 sampai 30. Nah, jenis-jenis distribusi frekuensi. 1. Distribusi frekuensi tunggal. Ini digunakan untuk data yang memiliki sedikit variasi nilai. Setiap nilai data dicatat satu persatu beserta frekuensinya. Distribusi frekuensi berkelompok. Ini digunakan untuk data yang memiliki variasi nilai yang sangat banyak sehingga perlu dikelompokkan ke dalam kelas interval. Permasalahan dari ini yaitu penentuan jumlah kelas secara universal dimulai dari 5 sampai 15 interval kelas. Kurang dari 5 interval kelas menghasilkan kesimpulan umum. Lebih dari 15 interval kelas cenderung tidak mampu merangkul data secara keseluruhan. Penentuan kelas tergantung pertimbangan peneliti berdasarkan alasan tertentu. Data dalam distribusi frekuensi ada titik tengah, interval atau kelas midpoint, frekuensi relatif frekuensi, frekuensi kumulatif frekuensi. Kelas midpoint, titik tengah dari interval. Ya, ini adalah tentukan jarak atau range dengan cara hitung selisih dari nilai terbesar dan nilai terkecil pada pada data. Nah, yaitu tentukan dalaman kelas dengan rumus, yaitu cara ngitung range ya, atau titik tengah. Jadi caranya yaitu misalnya nih dia nilai terkecil. Oh ya, nilai terkecil ditambah nilai terbesar, habis itu dibagi 2 gitu. Misalnya 40, 30 sampai 40. Ditambahi 70 dibagi 2. 30 tambah 40 dibagi 2. Tuh jadinya 35. Jadi nilai tengahnya tuh 35. Ya. Nah, jadi bentar. Jadi titik tengah, dan ini yaitu perhitungan kelas midpoint untuk kelas pertama usia misalnya 20 sampai 30 tahun. Cara ngitung salah. Untuk menghitung jarak itu atau range, tinggal misalnya nilai terbesar dari misalnya interval 21 tadi kan. Dan nilai terbesarnya nilai terkecilnya 21. Untuk nilai terbesarnya di 70 kan di akhir. Jadi jarak dari data terkecilan terbesarnya itu dikurangi aja, jadi 70 kurang 21 49. Itu untuk jaraknya atau range. Kelas widthnya 49,5
bagi 5 yaitu 9,8 dibulatkan menjadi 10 aja. Class midpoint 21 tambah 1 setengah 9,8. Jadi ya kita bagi jadi 10 aja, jadinya 5 kan. Nah, jadinya 26. Frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Frekuensi relatif itu proporsi dari total frekuensi yang dihitung untuk setiap kelas interval. Dan frekuensi kumulatif itu nilai total frekuensi untuk setiap nilai berlanjut. Nah, ini saya bakal kasih tabelnya. Ini dia tabelnya. Jadi kita dapat kelas midpointnya. Itu kelas midpoint itu ada titik tengahnya. Jadi misalnya 21 kurang 30 kurang 21, jadi nilai titiknya, nilai tengahnya berapa gitu kan. Nah, frekuensi relatifnya 0,2, frekuensi kumulatifnya 4 itu dapat dari frekuensi ini ya, dari frekuensi 31 40 sampai 40 tahun frekuensinya ada 5, kelas midpointnya 36, frekuensi relatifnya 0,25, frekuensi kumulatifnya 9. Kenapa 9? Dia diurutkan jadi totalnya ini, jadi total kan 4 tambah 5 jadi 9. Misalnya 4 tambah 5 9, 9 tambah 7 16, jadi gitu. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.